Dalam kajian akhir zaman dalam Islam, salah satu figur yang paling sering dibahas adalah Imam Mahdi. Sosok ini diyakini sebagai pemimpin yang akan muncul menjelang akhir zaman untuk menegakkan keadilan setelah dunia dipenuhi kezaliman. Namun, meskipun sama-sama mempercayai keberadaan Imam Mahdi, terdapat perbedaan penting dalam pemahaman antara Ahlus Sunnah dan Syiah mengenai identitas, status, dan perannya. Dalam pandangan Ahlus Sunnah, Imam Mahdi adalah seorang manusia biasa dari keturunan Nabi Muhammad yang akan lahir dan hidup seperti manusia lainnya sebelum akhirnya dipilih oleh Allah untuk memimpin umat Islam. Banyak hadits yang menjadi dasar keyakinan ini. Salah satu yang terkenal diriwayatkan dalam kitab Sunan Abu Dawud. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-Mahdi berasal dari keturunanku, dari anak Fatimah." Hadis riwayat Abu Dawud. Hadits ini menunjukkan bahwa Imam Mahdi berasal dari keluarga Nabi, tepatnya dari keturunan putri beliau, yaitu Fatimah. Dalam riwayat lain yang tercatat dalam Musnad Ahmad, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman. Ahlus Sunnah memahami bahwa Imam Mahdi belum lahir atau belum muncul secara khusus sebagai tokoh yang dikenal saat ini. Ketika dunia berada dalam kondisi penuh kekacauan dan ketidakadilan, Allah akan mengangkat seorang pemimpin saleh dari keturunan Nabi yang bernama Muhammad bin Abdullah, sesuai dengan nama Rasulullah. Ia akan memimpin umat Islam, menyatukan mereka, dan menegakkan keadilan di bumi selama beberapa tahun sebelum datangnya peristiwa besar akhir zaman, termasuk turunnya Nabi Isa. Berbeda dengan Ahlus Sunnah, sebagian besar pengikut Syiah, khususnya Syiah Imamiyah atau 12 imam, meyakini bahwa Imam Mahdi sudah lahir sejak abad ke-9 Masehi. Menurut keyakinan mereka, Imam Mahdi adalah Muhammad al-Mahdi, yaitu imam ke-12 dari garis kepemimpinan spiritual keluarga Nabi. Ia adalah putra dari Hasan al-Askari. Dalam teologi Syiah, Imam Mahdi diyakini mengalami ghaibah atau okultasi atau masa kegaiban. Artinya, ia masih hidup tetapi tidak terlihat oleh manusia. Suatu saat nanti, ia akan muncul kembali untuk menegakkan keadilan di seluruh dunia. Bagi Syiah, konsep imam memiliki posisi sangat penting, karena imam dianggap sebagai pemimpin spiritual yang ditunjuk secara ilahi dan memiliki otoritas keagamaan yang tinggi setelah Nabi Muhammad. Secara ringkas, perbedaan antara Ahlus Sunnah dan Syiah mengenai Imam Mahdi dapat dilihat pada beberapa aspek utama. Yang pertama, status kelahiran. Menurut Ahlus Sunnah, Imam Mahdi belum muncul sebagai tokoh khusus. Menurut Syiah, Imam Mahdi sudah lahir dan sedang dalam masa kegaiban. Yang kedua, identitas pribadi. Menurut Ahlus Sunnah, seorang pemimpin saleh dari keturunan Nabi yang akan muncul di akhir zaman. Menurut Syiah, imam ke-12 yang sudah ditentukan dalam garis kepemimpinan keluarga Nabi. Yang ketiga, peran dalam teologi. Menurut Ahlus Sunnah, pemimpin akhir zaman, tetapi bukan bagian dari rukun iman atau prinsip utama akidah. Menurut Syiah, bagian penting dari doktrin imamah yang menjadi inti teologi mereka. Di era media sosial saat ini, pembahasan tentang Imam Mahdi sering muncul kembali, bahkan terkadang disertai dengan klaim-klaim yang tidak berdasar. Banyak narasi yang beredar tanpa pemahaman mendalam tentang sumber-sumber hadits atau perbedaan pandangan ulama. Karena itu, memahami konsep Imam Mahdi dari perspektif ilmiah, baik menurut Ahlus Sunnah maupun Syiah, menjadi penting agar umat Islam tidak mudah terpengaruh oleh spekulasi atau klaim yang menyesatkan. Pada akhirnya, kedua kelompok sepakat pada satu hal, bahwa di masa depan akan datang seorang pemimpin yang membawa keadilan dan memperbaiki keadaan dunia yang penuh dengan kezaliman. Di video berikutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri Imam Mahdi menurut hadits syahih dan tantangan hoaks modern.